Lama belum tentu setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mohon maaf ya Bun, akhir hari ini jarang upload karena sedang tidak enak badan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Kita cerita sambil temenin aku buka paket ya Bun. Namaku Fitri. Umurku tidak muda lagi. Aku sudah kepala 5. Aku memiliki 4 orang anak. Dan aku sendiri sudah menikah selama 25 tahun. Ya, waktu itu aku menikah di usiaku ke-25. Aku menikah dengan seorang laki-laki yang beda negara denganku. Aku wanita lokal sementara dia dari luar negeri. Maaf, aku tak bisa menyebutkan tepatnya dari negara mana. Takutnya nanti ada masalah. Singkatnya kami menikah dan akhirnya memiliki 4 orang anak. Aku dan suamiku juga membangun bisnis di tanah air. Kami ada beberapa bisnis. Salah satunya bisnis pariwisata. Dan masih ada bisnis yang lainnya yang tak bisa aku sebutkan di sini. Kehidupan rumah tanggaku tergolong harmonis. Ada masalah, namun hanya masalah kecil saja. Biasalah, kami menganggapnya sebagai bumbu rumah tangga. Hingga usia pernikahan kami sudah masuk yang ke-23 tahun. Papi, tumben, pagi-pagi sudah selesai olahraga? Tanyaku ke suamiku yang bernama John. Dan biasa kami semua memanggilnya Papi. Dan dia memanggilku Mami, begitu juga dengan anak-anak. Iya Mi, biar lebih sehat aja. Umur kita sudah gak muda lagi. Bukankah sering berolahraga itu baik? Jawabnya sambil tersenyum. Benar katamu Pi? Besok aku ikut olahraga juga ya Pi? Kataku. Ya, bisa sih Mi. Tapi, apa tidak sebaiknya Mami olahraga di rumah saja? Kan alat olahraga Mami cukup lengkap. Katanya lagi. Iya juga ya Pi? Lagi pula kenapa Papi tidak olahraga di rumah saja, malah memilih jogging di luar? Tanyaku juga bingung. Gak apa-apa, Papi cuma pengen menghirup udara segar. Kan di sekitar sini udaranya masih segar Mi? Jawabnya. Masuk akal juga alasannya. Ya sudah Pi, Mami juga kurang suka kalau harus keluar. Tahu sendirilah Pi, saking malesnya Mami. Mami pun menghandle pekerjaan semuanya dari rumah. Bahkan kalau mau ke salon, salonnya yang Mami suruh ke rumah. Aku berkata sambil tertawa karena memang menurutku aku lucu dengan diriku sendiri. Semalas itu aku keluar rumah. Sehingga hal-hal yang seharusnya memang dilakukan di luar, aku lakukan di rumah sendiri. John menanggapinya juga dengan tertawa. Benar tuh, Mami memang semager itu bukan? Katanya sedikit mengejek. Ya tuh Pi, gak tahu sih. Mami kenapa bisa semager itu untuk keluar rumah? Padahal kan enak kalau keluar rumah bisa sambil cuci mata. Kata Putri Sulungku. Ah kamu ini, nambah-nambahin aja. Aku pun merasa tidak terima dengan ucapannya padahal apa yang dia katakan itu betul. Apalagi zaman sekarang ini semuanya bisa online. Belanja kebutuhan rumah pun aku secara online. Yaitu karena aku malas keluar rumah. Ya walaupun sebenarnya kalau diajak jalan-jalan aku suka sih. Apalagi salah satu bisnisku kan pariwisata. Jadi kalau soal tempat-tempat wisata pasti aku sudah hatam. Namun aku sendiri jarang mengunjungi tempat-tempat itu. Pi, nanti malam mau makan apa? Tanyaku. Hal itu memang biasa aku lakukan. Karena aku ingin masak sesuai apa yang suamiku mau. Biar dia lahap makannya. Lagi pula sekarang, suamiku ini sudah sangat senang makanan Indonesia. Karena bukan baru sebentar dia tinggal di sini sudah puluhan tahun. Walau 6 bulan sekali kami sering pulang ke negaranya untuk mengunjungi orang tua. Tapi tetap, yang ada di hatinya dan menjadi juara adalah makanan lokal Indonesia. Aku juga suka masak. Karena yaitu,
Aku ingin menjadi istri yang terbaik, bisa memuaskan perut suamiku. Bukan hanya itu saja, aku juga selalu berusaha menjaga penampilan meski aku tak muda lagi. Dan di usia sepertiku, bukanlah hal mudah untuk tetap bugar. Makanya, setiap hari aku berolahraga. Sampai alat-alat olahraga juga aku hadirkan di rumah ini. Tapi ya, namanya sudah berumur, pasti rasanya tetap beda dengan yang masih muda. Nih, waktuku di sini tinggal 2 hari lagi. Aku harus kembali lagi ke Kalimantan. Bisnis di sana kalau ditinggal bisa awut-awutan, kata John. Oke, Pi. Udah biasa juga kok mami ditinggal, kataku sambil berpura-pura ngambek. Jangan ngambek gitu dong, Mi. Aku kan begini karena demi masa depan anak-anak kita dan juga kita. Ucap papi sambil menggenggam tanganku. Seperti biasa dia berusaha merayu, lalu menciumnya dengan lembut. Mami jangan marah ya. Papi janji bulan depan akan pulang, katanya lagi. Aku pun mengangguk, karena memang ini sudah menjadi pilihan kami berdua dan kesepakatan bersama. Selain di Pulau Sumatera ini, kami memang punya bisnis lain di Pulau Kalimantan. Jadi aku dan papi harus berjauhan untuk sementara waktu. Biasanya papi sebulan sekali akan pulang ke sini untuk kami melepas rindu bersama anak-anak juga. Hari ini tiba waktunya papi untuk kembali lagi ke Pulau Kalimantan. Papi, kok penampilannya agak berbeda? Lebih terlihat muda, kataku memujinya. Karena outfit yang dipilih papi hari ini sangat berbeda dari biasanya. Baju, celana, dan sepatu yang dia pakai seperti style anak muda. Meskipun sudah berumur, ketampanan papi tetap menyala. Aku saja yang sudah lama bersama dia, merasa terpukau dan seakan jatuh cinta lagi. Kenapa Mi melihatiku sampai seperti itu? Tanyanya sambil menyentil hidungku pelan. Gak apa-apa, aku merasa kagum. Ternyata meskipun sudah tua, suamiku ini masih tampan. Pujiku lagi. Kemudian aku tertawa. Dan John seperti salah tingkah. Alah mami bisa aja. Ucapnya terlihat malu. Tapi hati-hati ya. Nanti kalau sudah sampai jangan lupa kabarin. Kataku mengingatkannya. Oke mami. Jawabnya. Papi diantar oleh sopir pribadiku. Sepulangnya Pak Dimas dari mengantar papi. Miss, panggil Pak Dimas. Ada apa Pak? Tanyaku merasa heran karena tak biasanya Pak Dimas terlihat gugup seperti ini. Ada apa Pak? Tanyaku sekali lagi karena beliau sempat melamun. Begini Miss, tadi pas saya sampai bandara mengantarkan Mister, ada seorang perempuan yang menyapa Mister. Dia masih muda, namun saya tidak berani bertanya kepada Mister. Saya memutuskan untuk langsung pulang. Ya saya mikirnya positif saja, mungkin itu saudaranya Mister, kata Pak Dimas melapor. Apa? Saudaranya? Tak mungkin Pak. Mister tak ada saudara di sini. Saudaranya semua di negaranya sana. Lokal atau luar? Tanyaku menanyakan siapa wanita itu. Lokal, Miss. Jawab Pak Dimas. Apalagi lokal? Mana mungkin Mister punya saudara lokal? Kataku berusaha menepis pemikiran Pak Dimas. Ya juga ya, Miss. Lalu, Mister berjumpa dengan siapa? Saya nggak tahu. Nantilah saya cari tahu sendiri ya. Kataku menanggapi ucapan Pak Dimas. Baik, Miss. Kalau begitu, saya permisi. Katanya kemudian segera pergi dari hadapanku. Masa iya sih? Papi bertemu dengan seorang perempuan di bandara. Kalau memang temannya, harusnya dia memberitahu aku. Tapi nggak mungkin papi macam-macam.
Batinku berusaha menepis pikiranku sendiri. Karena aku sangat percaya dengan Papi. Tak mungkin dia mengkhianati. Akhirnya aku lupa dengan laporan Pak Dimas. Tak aku ingat-ingat lagi ucapan Pak Dimas itu. Aku menjalani hidup seperti biasanya, sibuk dengan rutinitasku menjalankan bisnis dan mengurusi anak-anak. 1 bulan pun berlalu. Hari ini harusnya Papi pulang ke sini. Namun, sudah sore dia belum ada kabar. Tanpa ragu aku langsung menelpon suamiku itu. "Pi, sudah sampai mana?" Tanyaku. "Maaf Mi, Papi gak bisa pulang karena di sini ada masalah sedikit. Pokoknya Papi usahain cepat pulang ya. Mami doakan saja. Semoga urusannya lancar dan Papi bisa cepat pulang." Ucap Papi di telepon kala itu. "Oke deh Pi, gak apa-apa. Aku selalu setia menunggumu," ucapku. Akhirnya seminggu berlalu Papi belum bisa pulang. Dan ada saja alasannya, katanya ada masalah sedikit. Terus gak bisa pulang lagi karena temannya ada yang datang dari luar negeri. Dia harus menemaninya di sana untuk beberapa waktu. Dan 3 minggu kemudian dia belum bisa pulang juga. Alasannya kali ini, karyawannya ingin diajak makan bersama. Dan dia tidak bisa pulang. Sebenarnya alasan-alasan itu kurang masuk akal. Tapi, aku percaya sih sama Papi. Karena memang selama ini dia tak pernah macam-macam. Hingga akhirnya 2 bulan kemudian, dia baru pulang. Seperti biasa ketika Papi pulang tidak ada yang mencurigakan. Semua normal. Tidak ada sesuatu yang membuatku berpikir buruk tentangnya. Namun semakin hari penampilan Papi semakin berbeda. Gayanya semakin kekinian dan keren. Dia juga selalu wangi. Tak seperti sebelumnya, Papi orangnya cuek dengan penampilan. Namun akhir-akhir ini dia sangat memperhatikan penampilannya itu. Aku suka sih, karena aku jadi nyaman lama-lama berdekatan dengan dia. Ya namun karena pekerjaan kita harus LDRan untuk beberapa waktu. "Mi, pas liburan sekolah anak-anak, kita liburan yuk," ucapnya random hari itu. "Liburan kemana, Pi?" "Kita belum ada planning," jawabku. "Ke Bali saja. Sudah lama kita tidak ke sana," katanya. "Bagus juga ide Papi. Boleh Pi? Nanti biar Mami persiapkan semuanya ya," kataku. Akhirnya 1 bulan sebelum liburan sekolah anak-anak, aku sudah mempersiapkan untuk liburan kami. Semuanya sudah siap 100%, tinggal berangkat. Tibalah di hari H. Sehari sebelum keberangkatan, Papi baru pulang dari Pulau Kalimantan. Yang seharusnya dia sudah sampai di sini dari 3 hari yang lalu. Namun katanya ada urusan sedikit sehingga pulangnya telat. Tapi tidak apalah. Yang penting kita bisa liburan bersama. Kami sekeluarga berangkat ke Bali. Sesampainya di Bali, liburan berjalan dengan normal. Namun, setiap tengah malam, aku tak mendapati Papi di sampingku. Namun, ketika bangun pagi, Papi tidur di sampingku. Seperti ya memang semalaman dia tidur denganku. Apa aku cuma mimpi ya? Karena memang semalam aku sangat kelelahan. Sehingga ketika membuka mata sedikit, aku melihat Papi tidak ada. Dan aku segera tidur lagi. Dan ketika bangun pagi, ternyata Papi ada di sampingku. Oh, mungkin saja aku hanya halusinasi. Kurang lebih kami 2 minggu liburan di Bali. Ia menghabiskan masa liburan semester anak-anak. Setelahnya kami kembali ke tempat masing-masing. Papi langsung kembali ke Kalimantan sementara aku pulang ke Sumatera. Dan sejak liburan hari itu, yang biasanya 1 bulan sekali pasti Papi pulang ke sini, kini menjadi 2 bulan sekali. Katanya untuk menghemat ongkos. Lebih baik ongkosnya bisa untuk keperluan yang lain. Baru kali ini sih Papi berpikiran seperti itu. Padahal setauku selama ini kebersamaan keluarga adalah hal yang paling penting. Makanya sebisa mungkin harus meluangkan waktu. Tapi sekarang, ya sudahlah.
Kalau memang tujuannya baik, aku berusaha untuk mengerti. Ya walaupun hanya untuk ongkos pesawat, menurutku penghasilan dari bisnis kami masih sangat bersisa banyak. Oh ya, aku ingin memberitahu satu hal yang mungkin akan membuat kalian geram. Sudah 10 tahun terakhir, aku memutuskan untuk papi saja yang mengelola uang. Kalau aku sendiri, aku hanya mau mengelola kebutuhan rumah tangga. Dan sisa uangnya semuanya aku kirim ke rekening papi, biar dia yang menyimpan dan memutarkan lagi sebagai modal. Dan itu semua aku sesali seumur hidupku. Kenapa tidak aku sendiri saja yang mengelola uangnya? Ya, berapapun penghasilan setiap bulan dari bisnis yang kami jalani, aku selalu mentransfer sisanya setelah aku ambil untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Semuanya aku transfer ke papi. Aku minta ketika aku ingin membeli sesuatu, namun itu jarang. Tak mesti sebulan sekali aku ingin membeli sesuatu. Ya, itulah kesalahanku sebagai seorang istri. Terlalu mempercayai suami. Apa ini? Gumamku merasa aneh. Karena di postingan terbaru papi, ada foto seorang wanita namun tidak jelas. Ya, seperti fotonya itu blur gitu. Atau papi random saja mengupload foto ini ya. Mungkinlah. Tanpa curiga, aku tak menanyakan lebih lanjut tentang status terbaru papi itu. Aku mengabaikannya karena menurutku tidak penting. Dan ketika kami LDRan, biasanya kami 2 hari sekali teleponan atau 3 hari sekali. Tidak pasti sih. Karena memang aku bukan tipe istri yang harus selalu mendapatkan kabar dari suami. 2 hari sekali juga cukup. Palingan anak-anak itulah yang suka menelpon papinya. Kalau aku tidak sesering itu. Mi, 2 hari lagi papi pulang. Tulis papi mengirim sebuah pesan singkat kepada aku. Aku pun sangat senang ketika mendapatkan pesan seperti itu dari papi. Karena jarang-jarang papi mau pulang dengan sendirinya. Iya, biasanya kalau bukan anak yang merengek, aku yang merengek menyuruhnya pulang. Kalau kami diam-diam saja ya papi memilih stay di sana. Dengan alasan supaya hemat ongkos. Dan benar kali ini, papi tak membohongi kami. Bahkan dia pulang juga membawa oleh-oleh yang sangat banyak. Papi juga memberiku hadiah, sebuah kalung. Kalung yang sangat cantik. Ada apa, Pi? Kok memberikan hadiah tumben sekali? Tanyaku, karena tak biasanya. Ya, gak ada apa-apa, Mi. Papi cuma pengen belikan kalung ini saja untuk Mami. Papi lihat, kalungnya sangat cantik. Papi langsung teringat Mami. Jadi langsunglah papi belikan. Katanya, papi romantis sekali. Besok-besok kalau lihat yang cantik-cantik ingat Mami ya. Kataku menggodanya. Dan papi menanggapinya hanya dengan senyuman. Ya seperti itulah gaya papi. Aku dan papi pun bersantai. Sambil scroll-scroll ponsel masing-masing. Ketika asik scroll tiba-tiba muncullah sebuah tulisan. Yang seakan kebetulan. Ciri-ciri suami selingkuh yang kedua adalah tiba-tiba membelikan sesuatu untuk istri padahal tidak ada hari spesial. Begitulah bunyi tulisan itu. Aku langsung teringat dengan kalung pemberian papi kemarin. Apa mungkin ya? Tapi ini kan hanya sebuah konten. Belum tentu benar. Aku berusaha menepis pikiran buruk ini. Karena tak mungkinlah papi macam-macam. Papi kan memang suka random orangnya. Ucapku dalam hati sambil melirik papi sekilas. Karena memang tak ada yang mencurigakan darinya. Ketika aku melihat ke arah ponselnya juga, dia sedang tidak chatting dengan siapa-siapa. Dia sedang melihat pekerjaan. Dan setelahnya, dia beralih ke sosial medianya. Bukan untuk chattingan dengan siapa-siapa, melainkan melihat video-video lucu. Hati pun jadi lega. Itu artinya, papi tetaplah papi yang dulu tidak akan pernah berubah. Dengan secara tiba-tiba, aku random saja bertanya ke papi. Pi, papi sayang gak sama mami? Tanyaku. Ya, seperti perempuan pada umumnya, butuh jawaban. Padahal sudah jelas-jelas.
Jika seseorang mau mendampingi kita sampai saat ini, itu artinya dia masih mencintai kita. Apa perlu aku jawab lagi, Mi? Sudah berapa puluh tahun kita menikah? Tanya papi balik. Aku langsung menjawab, kini sudah jalan yang ke-25, jawabku. Nah, itu tahu. Apa Mami masih menanyakan apakah papi menyayangi Mami? Tanyanya lagi. Aku benar-benar bisa nyengir. Karena memang apa yang harus aku pertanyakan? Masa iya aku masih meragukan cintanya? Setelah melepas rindu beberapa hari, papi kembali lagi ke Kalimantan. Jangan lupa kabari ya, Pi. Kataku mengingatkannya. Siap, Mami. Jawabnya seperti biasa. Oh ya, Mi. Papi diantar Pak Danang saja ya. Soalnya Pak Dimas lagi sibuk kayaknya tuh. Kata papi request tak seperti biasanya. Enggak sih kayaknya, Pi. Pak Dimas lagi ngelap-ngelap mobil aja, itu juga sudah mau selesai. Kataku. Enggak lah, Mi. Aku sama Pak Danang aja ya. Katanya masih tetap ingin diantar oleh Pak Danang. Karena menurutku tidak masalah dan Pak Danang sedang tidak mengantar anak-anak. Jadi, papi pun diantar oleh Pak Danang. Sekembalinya Pak Danang dari mengantarkan papi di bandara. Miss, panggilnya. Ada apa, Pak? Begini, Miss. Tadi waktu sampai di bandara, ada seorang perempuan yang sudah menunggu Mister, kata Pak Danang. Mendengar aduan itu, aku langsung teringat Pak Dimas juga pernah mengadukan hal yang sama dulu. Lokal atau luar? Tanya aku. Lokal, Miss, jawab Pak Danang. Oh, baik, Pak. Aku segera menyudahi pembicaraanku dengan Pak Danang karena aku ingin segera mencari tahu. Tapi sayang, aku tak bisa menemukan bukti apapun dari sosial media papi. Semuanya terlihat aman dan normal. Apa aku tiba-tiba ke Kalimantan saja ya? Sambil kasih kejutan ke papi. Batinku, ini yang bagus. Mana tahu aku bisa menemukan jawaban siapa wanita itu sebenarnya. Karena ini sudah yang kedua kali. Aku pun segera mencari jadwal yang pas kapan aku bisa pergi. Agar tak mengganggu pekerjaan dan meninggalkan anak-anak dalam waktu yang lama. Aku berpesan kepada keempat anakku untuk tidak memberitahu papinya kalau aku akan ke sana. Namun tanpa sepengetahuanku, putri ketigaku secara diam-diam memberitahu papinya kalau aku akan ke sana. Sehingga kedatanganku tidak menjadi kejutan lagi. Intinya gagallah semuanya. Aku ke Kalimantan tidak ada sesuatu yang kutemukan, semua terlihat normal. Bisnis di sana juga berjalan dengan lancar. Hingga papi mengajak kami sekeluarga untuk liburan ke Labuan Bajo. Ya seperti biasa ketika liburan anak-anak. Karena memang kami ingin membahagiakan mereka. Ya selama ini kami bekerja keras hanya untuk mereka. Makanya saat ada waktu sebisa mungkin kami meluangkan waktu untuk liburan bersama. Liburan di Labuan Bajo tak selelah ketika di Bali. Alam yang indah membuat hati sangat tenang di sini. Bisa melupakan kepenatan selama bekerja. Karena cukup lama di sana, akhirnya kami menyewa villa. Villa dengan view yang sangat indah. Ketika kita ke belakang villa, luar biasa pemandangannya. Indah sekali, tak bisa dituliskan dengan kata-kata. Karena mungkin umurku yang sudah setengah abad ini, aku tak tahan jika harus bergadang. Biasa jam 10 aku sudah tidur. Namun ketika liburan di sini, lagi-lagi aku mendapati hal yang sama seperti aku ketika liburan di Bali. Ketika terbangun di tengah malam, aku tak menemukan papi di sampingku. Kemana papi ya? Karena tubuh yang tak lelah, akhirnya aku berusaha mencarinya. Aku datangi ke kamar anak-anak. Tapi tidak ada. Di luar villa juga tidak ada. Villa juga sepi. Tidak ada aktivitas papi di sana. Oh, mungkin papi berjumpa dengan teman-temannya kali ya? Pikirku.
Aku pun memutuskan untuk tidur kembali. Kejadian itu berlangsung selama kami liburan di Labuan Bajo. Ketika tengah malam, papi tak pernah ada di sampingku. Namun, aku tak menaruh curiga. Aku memutuskan untuk istirahat kembali karena memang masih mengantuk. Toh, besok pagi papi akan di sampingku kan? Jadi tak perlu dikhawatirkan. Liburan pun usai, saatnya kami kembali ke Sumatera. 2 hari setelah kepulangan kami di Sumatera, tiba-tiba secara mengejutkan, papi mengakui hal yang tak pernah aku duga sebelumnya. Papi melakukan pengakuan dosa. Dosa apa itu? Ya, sudah seperti yang kalian tebak, dosa perselingkuhan. Mi, papi boleh ngomong? Kata papi malam itu. Ngomong aja, Pi. Jawabku sambil fokus memakai skincare. Gini, Mi. Papi mau jujur sesuatu. Papi harap Mami bisa mengerti ya, katanya. Iya, ngomong aja, Pi. Jawabku sambil memberikan serum ke wajah ini. Begini, Mi. Sebenarnya, Papi ada wanita lain. Ucap papi yang seketika menghentikan aktivitasku. Aku melihat ke cermin. Kupandangi wajah ini. Seketika aku membeku. Maksudnya, Pi? Dan aku berusaha untuk menanyakan hal itu. Iya, Mi. Papi punya wanita lain. Wanita itu bisa membuat papi nyaman. Maaf ya, Mi. Kami sudah 2 tahun ini ada hubungan. Papi sangat mencintai dia, Mi. Bersama dia, hidup papi lebih berwarna. Maaf juga kalau papi sudah sejauh ini dengan dia. Dia gadis yang baik dan cantik. Bersamanya papi lebih semangat menjalani hidup, Mi. Apapun yang papi inginkan ada di dia. Maaf, Mi. Papi sudah mengkhianati pernikahan kita. Ucap papi panjang lebar menjelaskan apa yang ia lakukan selama ini. Untuk sejenak lagi, aku menatap cermin, memandangi wajahku. Dan akhirnya, air mata yang berusaha aku tahan luruh juga di pipi ini. Skincare yang baru aku pakai setengah, sudah luntur dengan air mata. Perlahan, aku menoleh ke arah papi. Papi, serius ngomong ini? Tanya aku. Papi hanya mengangguk. Isak tangisku semakin kencang. Aku marah, namun tak bisa berteriak. Karena tak mungkin itu aku lakukan. Bagaimana anak-anak? Papi setiga itu sama Mami? Tanyaku dengan suara lirih sambil menahan sesak di dada. Maaf, Mi. Tapi memang itu yang papi lakukan. Papi sangat mencintai dia. Jawabnya lagi. Pi, papi tak lupa kan? Kita sudah 25 tahun menikah. Kita sudah punya 4 orang anak. Mami tidak mau mereka hancur karena kita berpisah, Pi. Mami takut, Pi. Kataku. Maaf, Mi. Tapi papi memang sudah terlanjur mencintai dia. Papi nyaman sama dia. Kalimat itu terus papi lontarkan. Dan sepertinya wanita itu benar-benar bisa membuatnya nyaman. Pi, kembalilah sama keluarga ini, Pi. Mami akan memaafkan semuanya dan melupakan semuanya. Mami gak mau anak-anak merasakan mempunyai keluarga yang broken. Mami mau rumah tangga kita tetap utuh demi mereka. Ucapku berusaha mempertahankan rumah tangga ini demi anak-anak. Maaf, Mi, papi gak bisa. Papi ingin kita pisah, Mi. Supaya Mami tidak terus merasa tersakiti. Mungkin itu juga lebih baik. Papi benar-benar tak bisa meninggalkan wanita itu, Mi. Papi sangat mencintai dia. Tapi gak bisa.
Papi sepertinya sangat mencintai wanita itu. Bahkan dia rela meninggalkan keluarganya hanya demi wanita itu. Aku pun langsung terdiam. Aku kehabisan kata-kata. Sepertinya memohon pun aku percuma. Akhirnya, aku memilih untuk pergi dari rumah. Bukan untuk kabur atau apa. Aku hanya butuh seseorang yang bisa mendengarkan ceritaku ini. Tujuanku pergi adalah temanku. Namanya Bella. Dia seorang sarjana hukum. Mungkin dia bisa memberi solusi. Aku ceritakan semua masalahku ke Bella. Tidak usah khawatir. Kamu pasti yang menang di sini. Karena dia yang salah. Kata Bella memberi dukungan. Tapi gimana sama anak-anakku? Sebenarnya, aku sudah sangat kecewa dan rasa cinta itu hilang ketika aku tahu kalau dia sudah memiliki hubungan bersama wanita lain selama 2 tahun. Namun, gimana? Aku memikirkan anak-anak. Aku takut mental mereka terguncang. Kataku, tenanglah. Anak-anakmu itu sudah besar semua. Pasti mereka bisa memahami keadaanmu. Jangan terlalu takut. Coba ceritakan ke anakmu yang paling besar. Biar kamu tahu bagaimana tanggapan dia. Akhirnya aku menuruti saran Bella. Ku ceritakan masalahku ini ke putri pertamaku. Mami, beneran papi ngelakuin itu? Tanya putri sulungku setelah dia mendengar ceritaku. Iya nak, papi yang mengakui sendiri, jawabku. Mi, yang kuat ya Mi. Pokoknya apapun keputusan Mami, kami akan dukung. Biar aku nanti ngomong sama adik-adik, pasti mereka ngerti. Katanya memberi dukungan, kemudian memeluk erat. Dia pun tak bisa menahan air matanya. Tentu di usianya yang sekarang 23 tahun, sudah cukup paham masalah seperti ini. Sama sekali dia tak marah atau menginginkan agar kami tak pisah. Kalimat itu tak pernah keluar dari mulutnya. Dia akan mendukung apapun keputusan yang akan aku ambil. Dan setelah mendengar jawaban dari anak-anak, aku sudah yakin bahwa aku ingin berpisah saja. Mungkin ini berat pasti, tapi itu lebih baik. Aku tak mungkin terus bertahan karena aku sudah tak dicintainya lagi. Dia sudah mencintai wanita lain. Aku pun berkonsultasi dengan Bella bagaimana kelanjutannya. Tentang harta dan lain-lain, supaya semuanya jelas agar tak ada masalah ke depannya. Oh iya, semua aset atas nama kamu ya? Tanya Bella. Iya, semua bisnis atas nama aku memang. Aset-aset juga? Jawabku. Bagus, kalau begini, pasti suamimu itu akan menyesal sudah menceraikan kamu dan berselingkuh, kata Bella. Aku pun berperang dengannya. Aku tak akan membiarkan dia mendapatkan harta yang selama ini aku perjuangkan. Enak saja. Selama ini dia sudah menghabiskan uangku untuk menyenangkan perempuan itu. Ya, uang yang selama ini aku kirim ke dia, sebagian besar untuk membahagiakan gundiknya. Yang seharusnya itu untuk masa depan anak-anak. Akan kupastikan dia tak akan dapat apapun. Untungnya dulu dia masih bucin denganku, sehingga semua usaha atas namaku. Ini bisa menjadi senjata yang kuat. Mi, tiba-tiba laki-laki itu datang. Ada apa? Jawabku ketus. Mi, papi minta maaf Mi. Papi gak jadi berpisah dengan Mami. Tapi papi mohon, Mami mengizinkan papi tetap ada hubungan dengan wanita itu ya. Tolong Mi pertimbangkan lagi. Semua ini demi anak-anak kita. Katanya dengan tidak tahu malu. Aku tahu kenapa dia berubah pikiran. Karena dia tak akan mendapatkan apapun selain pakaian yang dia bawa. Iya, karena aku sudah memenangkan bahwa semua aset yang ada akan menjadi milikku. Dia tak akan dapat apapun. Jadi dia takut miskin, sehingga dia menyuruhku untuk menerima perempuan itu. Gila,
Maaf ya, aku tak bisa melakukan itu. Jawabku dengan santai sambil tersenyum tipis ke arahnya, kemudian segera pergi. Karena aku tak mau terpengaruh. Keputusanku sudah bulat. Tak akan lagi ada dia di hati ini. Proses persidangan yang panjang pun sudah aku lalui. Sesuai harapan, aku memenangkannya. Dan dia tidak dapat apapun. Surat cerai juga sudah keluar. Meskipun sangat melelahkan, menguras tenaga, menguras kantong juga untuk biaya kesana kemari. Tapi hasilnya sesuai dengan harapanku. Sekarang aku tinggal fokus bersama anak-anak membangun masa depan yang lebih baik. Dan sekarang kalau kalian tanya bagaimana nasib mantan suami, dia sudah kembali lagi ke negaranya sana. Karena di sini dia tidak punya apa-apa. Tentulah tempat berpulangnya adalah keluarganya sendiri. Dan aku tak tahu tentang dia dan perempuan itu, aku juga tidak peduli. Tapi kalau tebakanku sih mana ada Gundik yang mau dengan laki-laki miskin. Enak saja selama ini dia sudah memakai uangku untuk kesenangannya. Dan tak akan pernah itu terjadi lagi. Sekarang rasakan. Hidup susah karena ulahnya sendiri. Sementara Gundik itu mudah-mudahan dia segera bertaubat dan jangan mencari mangsa yang lainnya. Sebenarnya ingin melaporkannya, tapi setelah mengetahui kalau dia punya seorang ibu yang dia urus, aku jadi tak tega. Aku hanya memikirkan nasib ibunya jika dia masuk penjara, siapa yang akan memberi uang ke ibunya itu. Ya mudah-mudahan permasalahan ini bisa menjadi tamparan untuknya. Semoga dia bertaubat dan mencari uang yang halal untuk memberi ibunya. Dan untuk anak-anak, komunikasi dengan papinya masih tetap berjalan dengan baik. Ya walaupun tak sehangat dulu. Mereka terkesan canggung dan malas mengobrol. Ya itulah konsekuensi yang harus diterima oleh John karena perbuatannya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bahwa jangan terlalu percaya dengan pasangan sekalipun sudah berpuluh tahun menikah, karena kita tak pernah tahu aslinya seperti apa, dan kita tak pernah tahu jika hati bisa berubah seiring berjalannya waktu.